Selamat pagi Pak Denny, perkenalkan nama saya Yuliana Alicia Widiawan. Saya dari kelas 11 IPA 1 nomor absen 35. Saya juga merupakan anggota kelompok 7 seni budaya yang akan mempresentasikan mengenai teater modern pada bagian karakter tokoh dan juga awalan tentang naskah lakon teater modern Indonesia. Nah, yang pertama kita harus ketahui adalah pengertian dari karakter tokoh. Karakter tokoh adalah watak dalam cerita yang dimiliki oleh seorang tokoh dalam bentuk sifat-sifat yang dapat kita ketahui atau dapat kita kenal melalui dialog atau percakapan yang dilakukan oleh tokoh atau juga melalui aksi yang dilakukan oleh tokoh tersebut. Namun, pada dasarnya, karakter tokoh ini sendiri tidak dapat diubah dari awal hingga akhir cerita. Namun, bisa saja mengalami kemungkinan adanya perubahan karakter, namun biasanya disebabkan oleh adanya suatu konflik atau permasalahan. Misalkan, seorang ibu yang tadinya kejam, sombong, jahat, pemarah, kemudian dia tertimpa musibah atau tertimpa masalah dan akhirnya menjadi sadar, kemudian akhirnya perilakunya menjadi baik, seperti menjadi sabar, kemudian mau membantu sesama, mau menolong orang lain, seperti itu. Kemudian biasanya karakter tokoh adalah tokoh yang hidup. Dengan kata lain, hidup ini artinya mencakup dimensi-dimensi, yaitu ada 3 dimensi. Yang pertama, dimensi fisiologis yang mencakup ciri-ciri badani. Kemudian ada dimensi sosiologis yang mencakup kehidupan masyarakat. Yang ketiga atau yang terakhir adalah dimensi psikologis yang mencakup kejiwaannya. Jadi biasanya dimensi fisiologis ini memiliki atau menyebutkan ciri-ciri badani seperti usianya, jenis kelamin, kemudian bentuk tubuh atau ciri-ciri tubuh atau keadaan tubuh yang dimilikinya. Kemudian kalau dimensi sosiologis itu biasanya mencakup status sosial, pendidikan, jabatan, kemudian kewarganegaraannya, agama atau kepercayaannya, itu ada di dalam dimensi sosiologis. Sedangkan dimensi yang terakhir yaitu dimensi psikologis itu mencakup seperti perilaku, sifat-sifatnya, keinginan-keinginan pribadi, perasaan, ataupun keahlian yang dimiliki di bidang tertentunya. Contohnya, misalkan ada seorang dokter yang berarti disebutkan melalui ciri-ciri badani atau fisiologisnya itu berarti memiliki tubuh yang tinggi besar, ataupun rambut ikal, bermata sipit, ataupun yang lainnya. Sedangkan melalui ciri-ciri sosiologisnya itu apakah dia memiliki agama tertentu, kemudian dia kewarganegaraannya apa, ataupun status sosialnya apa, pendidikan terakhirnya apa, itu ditulis atau dicakup dalam dimensi sosiologis. Sedangkan dimensi psikologis itu mencakup tentang seperti watak yang dimilikinya, yaitu kayak penyabar, penolong, kemudian suka membantu, itu merupakan termasuk ke dalam dimensi psikologis. Kemudian apabila ada salah satu dari ketiga ciri tersebut yang kita abaikan, bisa saja tokoh tersebut kita katakan merupakan tokoh yang timpang atau tokoh yang mati karena tidak mencakup dari salah satu dari ketiga ciri-ciri ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai naskah lakon teater modern Indonesia. Sebenarnya naskah lakon teater modern itu sudah ada, namun belum ada yang berbahasa Indonesia. Naskah lakon teater pertama yang menggunakan bahasa Indonesia itu adalah naskah lakon Bebasari, yaitu karya Rustam Effendi yang merupakan seorang sastrawan, seorang politikus yang pada saat itu karyanya terbit pada tahun 1926. Kemudian kehidupan teater modern Indonesia ini baru menampakkan wujudnya itu setelah Usman Ismail menulis naskah lakonnya yang berjudul Citra yang terbit pada tahun 1943.
Biasanya itu naskah lakon sebelum-sebelumnya ini ditulis itu menggunakan bahasa Melayu, Tionghoa, bahasa daerah-daerah lainnya ataupun bahasa Belanda. Sehingga naskah lakon pertama tadi itu merupakan naskah lakon pertama yang ditulis menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, kehidupan teater modern Indonesia ini itu semakin meriah, semakin meningkat gitu, semakin mengalami perkembangan, mengalami kemajuan, kemudian semakin semarak itu ketika berdiri Pusat Kesenian Jakarta di Taman Ismail Marzuki yang diresmikan pada tahun 10 November 1968. Kemudian teater modern ini mengalami kemajuan-kemajuan hingga akhirnya dilengkapi dengan sayembara penulisan naskah drama dan festival teater Jakarta hingga akhirnya dapat kita ketahui atau dapat kita kenal hingga saat ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga selamat siang Pak Denny dan terima kasih.